Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan buat berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh merenungkan dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi di mana berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema menghadapi masa sukar. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak bisa dipungkiri bahwa hari-hari ini, ya, dunia di mana kita tinggal sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Di seluruh belahan dunia, termasuk di negeri kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Di Alkitab ada sebuah kisah ya tentang perwira raja dan 4 orang yang sakit kusta. Yaitu di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan 20. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan 20. Izinkan saya akan membaca ini nanti ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan 20, tentunya kita akan melihat bahwa kisah ini dimulai dari 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan 33. Dalam perikop tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, singkat saja, ya, saya akan ceritakan 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan 33 ini. Di mana tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung itu adalah kondisi perang antara Aram dan Israel. Antara Aram dan Israel. Di sana diceritakan bahwa Ben-Hadad, Raja Aram, itu mengepung Samaria. Nah, apa akibatnya setelah pengepungan itu, Bapak Ibu Saudaraku? Akibatnya terjadi pengepungan yang hebat, itu terjadi kelaparan. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 26,
bahkan dikatakan ya, saking laparnya, terjadi kelaparan yang hebat itu, ibu-ibu makan anaknya. Dan itu tertulis di dalam 2 Raja-Raja 6 ini, Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi harga-harga mahal. Ya, dikatakan kepala keledai 80 shikal, bahkan 4 kap tai merpati 6 shikal. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kondisi bangsa Israel pada saat itu. Nah, mari kita belajar dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan 20. Hari ini kita akan belajar ya dari kisah perwira raja dan juga 4 orang yang sakit kusta. Ya, kita belajar yang pertama. Kita buka dalam 2 Raja-Raja 7 ya, ayat 1 sampai dengan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal, dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat, ya, ini sangat menarik. Dikatakan begini, dengarkanlah firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam kejadian dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan 33, di situ dikatakan bahwa raja sudah tidak percaya lagi, ya, terhadap Allah. Ya, di sini meskipun Raja Israel itu menyalahkan Tuhan, jadi bukan tidak lagi percaya, tapi menyalahkan Tuhan atas malapetaka yang menimpa Israel dan Samaria, tapi Tuhan tetap memiliki firman bagi raja dan bangsa itu. Dan firman itu adalah firman yang baik. Ya, dengarkanlah firman Tuhan. Ya, itu dikatakan begitu. Kemudian dikatakan besok, ya, sekitar waktu ini. Ini artinya apa? Janji Allah melalui Elisa adalah bahwa dalam 24 jam situasi ekonomi di Samaria akan berbalik total. Nah, kita melihat ketika kita mendapati ya begitu banyak pergumulan dan masalah, hanya satu yang diperlukan. Kita tidak boleh meragukan janji dan kuasa Tuhan. Amin. Kita lihat, bahkan dikatakan ini besok dalam waktu 24 jam. Kalau kita lihat kondisi yang sudah bertahun-tahun, bagaimana mungkin bisa selesai dalam waktu 24 jam? Tapi Tuhan menjanjikan ini. Sama seperti dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika begitu banyak pergumulan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan bisa mengubah dalam waktu yang sekejap. Amin. Kita lihat lagi. Lihatlah, jika Tuhan membuat jendela-jendela di langit, mungkinkah hal ini terjadi? Nah, kita lihat. Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Elisa, melalui abdi Allah ini, ya, orang-orang yang menerima firman Tuhan terkadang tidak bisa, ya, menerima dengan baik. Terkadang dia mulai mempolakan di dalam pikirannya sendiri. Ya, pejabat raja atau perwira raja ini meragukan nubuat itu. Dan apa yang dilakukan dalam keraguannya itu? Pertama, ia meragukan kuasa Tuhan. Dia katakan begini, jika Tuhan menghendakinya, dia pasti bisa membuat jendela-jendela di langit dan menjatuhkan makanan dari langit untuk kota Samaria yang kelaparan dan terkepung. Dia mulai, ya, memikirkan cara Allah dengan caranya dia. Kedua, ia meragukan kreativitas Tuhan. Dalam benak perwira raja, cara makanan bisa datang ke kota adalah dari atas. Karena kota itu dikelilingi oleh pasukan musuh yang mengepung. Jadi dia nggak punya cara. Jadi dia sedang membuat kuasa Tuhan, cara Tuhan itu disesuaikan dengan pikirannya dan caranya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu diperhatikan, ya, bahwa perwira ini tidak menyangka bahwa Tuhan bisa memberikan persediaan dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Dan sekarang perhatikan betapa seringnya iman runtuh seperti ini. Terkadang kita tahu bahwa Tuhan ada dan kita tahu bahwa Dia bisa bertindak, tetapi
kita sama seperti perwira itu, hanya melihat satu cara dan menolak untuk percaya bahwa cara seperti itu akan ditempuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, persediaan datang tanpa membuka jendela surga. Ya. Nah, yang ketiga, ketika ia meragukan utusan Tuhan, perwira ini meragukan utusan Tuhan. Meskipun janji itu memang sulit dipercaya, tapi perwira raja itu harusnya bisa dan seharusnya mempercayai Nabi Elisa. Karena janji itu datang dari seorang yang memiliki rekam jejak keandalan yang mapan. Yang keempat, secara keseluruhan petugas tersebut atau perwira tersebut ya dengan baik menggambarkan perilaku orang yang tidak percaya. Jadi dari perwira ini kita dapatkan yang pertama adalah jangan pernah meragukan janji dan kuasa Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita, hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang tidak percaya itu, ya, orang-orang yang tidak percaya itu, terkadang seperti yang saya akan sebutkan ini. Pertama, ketidakpercayaan berani mempertanyakan kebenaran janji Tuhan itu sendiri. Yang kedua, ketidakpercayaan berkata ini adalah hal yang baru, ya, karena ini adalah hal yang baru dan tidak mungkin benar. Itu ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan juga berkata, ini adalah sesuatu yang tiba-tiba dan tidak mungkin benar. Jadi dia percaya pertolongan Tuhan dalam waktu 24 jam. Ketidakpercayaan juga berkata tidak ada cara untuk menyelesaikan hal ini. Jadi dia menutup segala cara. Ya, ketidakpercayaan berkata, hanya ada satu cara Tuhan dapat bekerja. God will make a way. Tuhan bisa buka segala jalan. Ada satu jalan tertutup, Tuhan bisa buka jalan-jalan yang lain. Amin. Nah, ketidakpercayaan juga berkata, sekalipun Tuhan melakukan sesuatu, itu tidak akan cukup. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, ya, kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat ke-2 ini, ya, bagian terakhir, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya, artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kita melihat melalui Elisa, Tuhan menjatuhkan hukuman yang keras kepada perwira raja yang ragu-ragu ini. Ya, ia ingin melihat firman itu digenapi, tetapi tidak mendapatkan manfaat dari penggenapannya. Nanti kita akan lihat ya di akhir, yaitu penggenapan firman Tuhan mengenai janji atau firman Tuhan yang disampaikan Elisa di ayat yang ke-1 dan ke-2 ini. Itu kita belajar dari perwira raja ini adalah jangan kita meragukan janji dan kuasa Tuhan. Ya, yang kedua kita belajar dari orang yang sakit kusta, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dari orang yang sakit kusta. Kalau saya akan bacakan di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang ketiga, ya. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, ya, ayat 3a ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat ya tentang 4 orang yang sakit kusta ini, ya, kenapa dia ada di luar? Ya, mengapa dia ada di luar? Mengapa mereka ada di luar? Ya, dia katakan bahwa 4 orang yang sakit kusta itu ada di depan pintu gerbang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, menurut hukum Musa, bahwa orang-orang yang sakit kusta itu, ya, dilarang ada di dalam perkemahan, dilarang ada di dalam kota. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Imamat 13 ayat 46, Bilangan 5 ayat 1 sampai dengan 4, ya, di mana mereka itu tidak boleh. Makanya mereka tinggal di depan pintu gerbang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mereka ada di depan pintu gerbang, bagaimana caranya mereka makan? Ternyata orang-orang di depan pintu gerbang itu, mereka makan adalah disuplai oleh keluarganya, disuplai oleh kerabatnya, disuplai oleh teman-temannya yang ada di dalam kota. Nah, ada masalah Bapak Ibu Saudara. Ketika di dalam kota itu terjadi kelaparan, maka 4 orang yang sakit kusta ini memiliki masalah. Kenapa? Yang memberi mereka makan juga mengalami kelaparan.
Sampai di sini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, kita paham ya. Nah, mari kita belajar dari 4 orang sakit kusta ini. Dari 4 orang yang sakit kusta ini, kita belajar bahwa 4 orang yang sakit kusta ini tidak menyerah pada keadaan. Katakan amin. Tidak menyerah pada keadaan. Mereka berani bertindak sekalipun ada resiko. Saya bacakan dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai dengan 5. Ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Ya, perhatikan. Ayat 4. "Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Ayat 5, "Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana." Bapak Ibu Saudaraku, ya rekan-rekan terkasih, apa yang kita bisa pelajari tadi? Ya, yang pertama, orang sakit kusta ini tidak menyerah pada keadaan. Ya, orang-orang ini yang tinggal di pintu gerbang, mereka tidak diterima di kota. Kondisi kusta membuat mereka tidak bisa menjadi orang buangan dan juga tidak tersentuh. Ada satu statement yang cukup baik, dikatakan gini, "Mengapa kita duduk di sini sampai mati?" Saya mau katakan 4 orang kusta ini sakit kusta, bukan bodoh. Logika mereka sempurna, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka akan segera mati kelaparan jika tetap tinggal di dekat kota. Mereka masuk kota juga di situ akan mati juga. Kenapa? Karena yang di dalam kota kelaparan. Jika ada makanan yang tersedia, mereka pasti akan menjadi yang terakhir. Karena orang yang di dalam kota makan dulu. Kalau ada makanan ya. Dan mereka pasti yang terakhir. Jadi mereka memutuskan bahwa peluang mereka lebih baik jika mereka ya tidak diam saja. Kemudian mereka lihat, mereka berpikir bahwa pasukan besar ini mengepung kota Samaria selama berbulan-bulan, dan perkemahan itu menjadi rumah dan pusat perbekalan bagi ribuan orang. Nah, mereka mulai berpikir. Kita lihat di ayat yang kelima tadi yang kita sudah baca ya. Di ayat yang kelima yang sudah kita baca. "Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram." Nah ini. Jadi mereka memutuskan tidak menyerah pada keadaan dan mereka berangkat pergi ke perkemahan orang Aram. Itu yang pertama. Ya, bahwa kita belajar dari orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta tidak menyerah pada keadaan. Yang kedua, yang kita belajar dari orang sakit kusta adalah bagaimana orang sakit kusta ini mengharapkan mujizat Tuhan. Orang yang tidak menyerah, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tidak menyerah akan berani mengharapkan mujizat Tuhan. Dan itu dimulai dari keberanian untuk bertindak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan. Ketika orang sakit kusta ini tidak menyerah pada keadaan, maka mereka berani untuk bertindak. Mereka berani untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mereka berani ya melihat bahwa ketika segala sesuatu tidak ada harapan lagi, mereka harus berani melangkah. Ini yang saya katakan keberanian untuk bertindak. Keberanian untuk bertindak itu ya, itu harus didorong oleh karena mereka berani mengharapkan mujizat dari Tuhan. Katakan amin. Ketika kita berani bertindak, maka mujizat itu terjadi dan Tuhan akan membuka jalan dengan caranya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita buka di dalam 2 Raja-Raja 7 ini ayat 6 sampai dengan 7. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. 2 Raja-Raja 7 ayat 6 sampai dengan 7. Ayat 6. "Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Ayat 7.
Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita lihat ya, ketika orang kusta ini masuk dalam perkemahan, Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Tentara Aram ini mendengar sesuatu. Dikatakan bahwa mungkin ya di situ, ya mungkin yang mereka sedang dengar adalah Tuhan melakukan dengan menempatkan kebisingan di udara. Jadi kayak merasa ada begitu banyak suara-suara orang, ya. Kemudian orang Aram itu di dalam yang membuat kebisingan itu yang membuat orang Aram ini takut, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika takut, ya, mereka berasumsi bahwa raja, ya, Israel itu sedang mengupah orang. Mereka beranggapan bahwa mereka sedang diserbu oleh orang-orang dari Het, ya, dan juga orang-orang dari utara dan orang-orang dari selatan. Bapak Ibu Saudaraku, ini begitu luar biasa. Ketika seseorang berani tidak menyerah dan berani bertindak, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, ya. Dan yang menarik adalah mereka meninggalkan kemah, kuda, dan keledai. Jadi orang-orang Aram itu ketika mendengar suara-suara itu, mereka ketakutan dengan asumsi-asumsi mereka meninggalkan perkemahan. Mereka meninggalkan kuda, ya, mereka meninggalkan kemahnya, kuda dan keledai. Di sini saya agak bingung Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kenapa? Biasanya kalau kabur itu kalau naik kuda itu kan lebih cepat ya, ya kan? Tapi yang ditinggalkan justru kudanya. Tapi itulah Tuhan. Dibiarkan seluruh harta tentara Aram ditinggalkan untuk bangsa Israel. Dengan amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat kalau kita tadi baca dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 6 sampai dengan 7 ini, semuanya ditinggalkan oleh bangsa Aram, oleh tentara-tentara Aram ini, dan meninggalkan orang kusta yang tidak terduga itu untuk masuk ke dalam perkemahannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang kita belajar, ya, dari orang sakit kusta ini. Jadi kita belajar bahwa yang pertama adalah tidak menyerah pada keadaan. Yang kedua yang kita belajar dari orang sakit kusta inilah bagaimana tetap mengharapkan mujizat Tuhan. Mengharapkan mujizat Tuhan. Orang yang tidak menyerah akan berani mengharapkan mujizat Tuhan. Dan orang yang mengharapkan mujizat Tuhan itu akan dimulai dengan keberanian untuk bertindak. Katakan amin. Yang ketiga yang kita belajar dari orang sakit kusta, menyadari tanggung jawab. Menyadari tanggung jawab. Kita buka ya dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 2 Raja-Raja 7 ayat 8 sampai dengan 9. 2 Raja-Raja 7 ayat 8 sampai dengan 9. Saya bacakan ayat 8. Ketika orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka dalam sebuah kemah lalu makan dan minum, ya. Jadi mereka makan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini, hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi, sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Bapak Ibu Saudaraku, bisa dibayangkan, ketika tentara Aram itu pergi, ya, 4 orang yang sakit kusta ini masuk ke dalam perkemahan. Ketika ada di sana, apa yang mereka lakukan? Mereka makan dan minum. Ini orang kelaparan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mereka makan dan minum. Setelah selesai mereka makan dan minum, mereka kenyang. Lalu mereka melihat, di sana itu ada emas, ada perak, ada pakaian. Dan firman Tuhan menuliskan, ya. Dan firman Tuhan menuliskan, sesudah itu mereka mengangkut emas dan perak dan pakaian itu. Begitu mereka angkut, mereka sembunyikan. Mereka angkut dan mereka sembunyikan. Ya, mereka angkut barang-barang di sana, mereka sembunyikan. Ada satu statement yang begitu penting yang kita pelajari hari ini, yaitu di dalam ayat yang ke-9 yang sudah kita baca tadi. Dikatakan begini,
tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari 4 orang yang sakit kusta ini, yaitu menyadari tanggung jawab. Menyadari tanggung jawab. Orang-orang sakit kusta ini ketika mereka makan dan minum, ketika mereka mengambil emas, perak, pakaian, kemudian mereka menyembunyikan, orang-orang kusta ini menikmati mujizat yang Allah sediakan. Namun, perhatikan, mereka juga menyadari bahwa karunia itu memberi mereka tanggung jawab untuk membagikannya kepada orang lain. Mereka mengerti bahwa berdiam diri dan menikmati berkat-berkat mereka sendiri secara egois itu adalah dosa. Dan mereka memiliki tanggung jawab untuk membagikan kabar baik ini. Dan mereka memberitahukan kepada raja. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita belajar dari perwira raja. Dari perwira raja kita belajar. Jangan pernah meragukan kuasa. Jangan pernah meragukan kuasa dan janji Tuhan. Kita lihat orang yang meragukan janji dan kuasa Tuhan. Kita lihat hasilnya apa. Yuk kita buka. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 19 sampai dengan 20. 2 Raja-Raja 7 ayat 19 sampai dengan 20. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 20. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Orang itu perwira Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari perwira raja. Dan kita harus pegang ini baik-baik. Jangan pernah meragukan janji dan kuasa Tuhan. Orang yang meragukan janji dan kuasa Tuhan, dia hanya bisa melihat mujizat, tapi tidak akan pernah menikmati mujizat Tuhan. Katakan amin. Sama seperti perwira raja ini. Yang kedua yang kita pelajari, adalah dari 4 orang kusta ini, tidak menyerah pada keadaan. Amin. Yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini adalah berani mengharapkan mujizat Tuhan. Berani untuk melangkah, berani untuk bertindak. Dan yang keempat yang kita belajar adalah bagaimana seperti orang sakit kusta ini menyadari tanggung jawab dan bagian kita. Bapak Ibu Saudaraku, di masa yang sulit ini, di masa yang sukar ini, kita harus belajar 4 hal ini. Percaya kepada janji dan kuasa Tuhan. Tidak menyerah, harapkan mujizat, sadari tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, yang saat ini sedang kami hadapi. Kami mau Tuhan percaya kepada janji dan kuasa-Mu. Tuhan, buat kami mengerti Tuhan, buat kami memahami, berikan Tuhan kami kekuatan untuk tidak menyerah pada keadaan. Dan kami terus mengharapkan mujizat-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat peluang, ketika kami melihat sesuatu yang ada, kami berani untuk bertindak, kami berani untuk melangkah. Karena kami tahu ketika kami berani untuk bertindak, ketika kami berani untuk melangkah, Tuhan akan membuka jalan dengan cara-Mu sendiri. Dan yang terakhir Tuhan, kami akan belajar untuk menyadari tanggung jawab kami. Seperti orang-orang kusta yang memang menikmati mujizat-Mu Tuhan Yesus. Namun mereka juga menyadari bahwa karunia itu bahwa mereka memberi tanggung jawab untuk membagikannya kepada orang lain. Sehingga seluruh bangsa Israel pada saat itu menikmati dan tidak kelaparan. Dan firman-Mu digenapi. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau melakukan 4 hal ini di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin.
Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.